Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan M. Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7308 sampai bab 7309. Setelah membayar lagi biaya makan senilai 10 juta dolar, Han pergi ke hotel untuk beristirahat sementara ia mulai mengumpulkan uang. Mengumpulkan 1 miliar dolar merupakan hal yang besar tetapi tidak sulit bagi Han. Dia dengan cepat mengikuti persyaratan dan secara anonim membeli Bitcoin senilai 1 miliar dolar pada platform perdagangan mata uang kripto. Dia juga memberi Matt Finkelstein alamat dompet digital yang sesuai dengan Bitcoin tersebut. Setelah mengonfirmasi bahwa uang itu benar, Matt Finkelstein melaporkan masalah ini kepada Steve. Steve kemudian membuat janji makan malam lagi dengan Hang untuk keesokan harinya. Hang mati rasa. Dia tahu bahwa jika dia pergi ke Heavenly Fragrance Mansion untuk makan malam-malam ini, dia pasti harus mengeluarkan 10 juta dolar AS lagi untuk makanannya. Setelah berulang kali diombang-ambingkan oleh Ye Chen beberapa kali, dan di saat yang sama menderita kanker pankreas, sikapnya terhadap uang kini telah mengalami perubahan besar. Jika uang bukan uang, yang terbaik adalah hidup. Jika selain menyimpan sejumlah uang, seseorang juga bisa hidup relatif panjang dan sehat, itu pada dasarnya sudah cukup. Belasan sahabat tak berdaya yang tak berdaya dalam kelompok itu, agar kegembiraan hidup tetap tidak terpengaruh, juga telah mengumpulkan cukup uang. Hanya saja mereka tidak terburu-buru untuk meminta uang pada awalnya, tetapi ingin menunggu dan melihat apa yang akan terjadi dalam kasus kanker pankreas Han ini. Jika Ye Chen benar-benar punya cara untuk menyembuhkan kanker pankreas Han, maka itu akan membuktikan bahwa orang ini memiliki mata surga dan memiliki kekuatan super yang tidak bisa dinilai oleh siapapun, jadi semua orang bergegas untuk menyerahkan uangnya, dan kemudian datang untuk membawanya ke dermaga, dan masalah ini pun berakhir dengan damai. Namun, jika kanker pankreas Han tidak mengalami perubahan dan perkembangan apapun, maka kita harus mempertimbangkan kembali apakah Ye Chen dapat diandalkan atau tidak. Jangan kembali, uang sudah habis, impotensi tetap impotensi. Keesokan harinya, Han menghabiskan sepanjang hari seperti setahun. Dia berharap bisa bertemu Ye Chen lebih awal, tetapi jadwal pertemuan Ye Chen hari ini adalah pukul 10 malam. Sulit untuk menjalani sepanjang hari. Setelah malam tiba, dia tidak sabar untuk datang ke rumah Tian siang lebih awal. Ketika Hongwu melihatnya, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Mengapa Tuan Han datang sepagi ini? Sekarang baru pukul 8.30, masih ada 1,5 jam sebelum waktu yang dikatakan Tuan Ye." Han berkata dengan hormat, "Saya sedang tidak ada kegiatan di hotel, jadi saya akan datang dan duduk di sini sambil menunggu Tuan Hong." Hongwu mengangguk dan berkata, "Kalau begitu pergilah ke kotak berlian, semuanya sudah disediakan untukmu malam ini." Han berkata dengan tergesa-gesa, "Iya, Tuan Hong, Anda sangat sopan, terima kasih banyak." Hongwu tertawa, "Apalagi yang harus kita syukuri? Jujur saja, rumah wangi surgawiku sudah buka sejak lama hari ini. Kamu adalah orang yang paling banyak menghabiskan uang untuk makan di sini. Dengan kata lain, kamu adalah pelanggan setiaku." Hang mendengarkannya sambil berlinang air mata. Orang normal tidak akan sanggup menghabiskan 10 juta dolar AS seumur hidupnya, sekali makan di sini saja sudah menghabiskan 10 juta. Baik jika ia sendiri yang menyelenggarakan jamuan makan itu atau meminta imbalan dari orang lain, uang yang diberikannya tidak pernah kurang dari 1 sen. Hari ini, dia akan membayar 10 juta dolar AS lagi, dan tidak mengherankan bahwa dia telah menjadi pelanggan besar di sini. Maka dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Hong, makanan di sini sangat enak, pelayanannya juga sangat bagus, lingkungannya bahkan lebih baik lagi. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menghabiskan lebih banyak uang di sini bersama Anda."
Setelah berkata demikian, dia mengulurkan tangan dan memberi isyarat tolong, lalu tersenyum, "Ayo Tuan Hang, saya akan menemani Anda ke kotak berlian." Hang menunggu sendirian di Diamond Box selama lebih dari 1 jam sebelum Steve tiba bersama Matt Finkelstein. Melihat Hang, Steve bertanya kepadanya, "Hang, aku dengar dari Matt bahwa kamu adalah satu-satunya di antara kalian yang menyumbangkan mata uang kripto senilai $1 miliar. Mengapa yang lain belum bergerak?" Ini. Hang memikirkannya, hanya berniat untuk melindungi saudara-saudaranya itu. Ia sendiri bisa saja mencari alasan untuk menundanya, misalnya dengan mengatakan sedang meraup uang, belum menemukan jalur aman untuk membelinya, pokoknya cari saja alasan untuk mengulur waktu sehari 2 hari, itu semua masih bisa dibenarkan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Namun, Hang saat ini jauh di dalam hatinya sangat menentang kelompok orang ini. Alasan penolakannya adalah karena selama mereka membayar $1 miliar, Anda dapat mengembalikan gaya pria ke pria. Dia membayar $1 miliar hanya dapat menyembuhkan kanker pankreas, dan seterusnya. Setiap orang membayar uang. Mereka mungkin juga berkumpul untuk terlibat dalam berbagai pesta, tetapi itu lebih dari cukup dan tidak cukup. Memikirkan hal itu, dia pun merasa sangat kesal terhadap orang-orang itu. Jadi dia menghela napas, "Tuan Rothschild, saya tidak akan berbohong kepada Anda, orang-orang ini adalah sekelompok orang yang pendiam, dan mereka sekarang bimbang karena mereka masih menunggu untuk melihat perubahan seperti apa yang akan terjadi pada saya. Lebih jelasnya, mereka berharap bahwa melalui saya, mereka dapat menentukan apakah Tuan Ye memiliki kekuatan atau tidak." Steve tertawa dan berkata, "Kalau begitu, maka saya perlu mengusulkan kepada Tuan Ye untuk menambahkan biaya keterlambatan kepada mereka." Setelah mengatakan hal itu, dia mengeluh, "Satu orang seharusnya dikenai biaya tambahan setidaknya $200 juta agar dianggap wajar. Hang, bagaimana menurutmu?" Hang berkata dengan hormat, "Semuanya tergantung pada Anda, Tuan Rothschild dan Tuan Ye. Apapun keputusan yang kalian berdua buat, saya akan memberikan dukungan penuh." Ketika dia berbicara, pintu ruangan itu terbuka, dan suara Ye Chen keluar. Sambil tersenyum dia bertanya, "Hang, apa yang ingin kamu dukung untuk kami?" Ketika Hang melihat Ye Chen datang, dia langsung berdiri dan berkata dengan sangat hormat, "Tuan Ye, anggap saja yang lain masih menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Yang dimaksud Tuan Rothschild adalah jika mereka terus bersikap menunggu dan melihat, maka mereka akan dikenakan denda keterlambatan." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Itu saran yang bagus, Matt, catatlah dan sampaikan kepada orang-orang itu saat waktunya tiba." Matt Finkelstein segera berkata, "Jangan khawatir Tuan Ye, saya sudah menuliskannya." Ye Chen mengangguk dan menatap Hang, lalu bertanya, "Hang, apakah pesawatmu sudah siap? Kapan kamu akan kembali ke Amerika Serikat?" Hang buru-buru berkata, "Kembali ke Tuan Ye, pesawatku sudah diatur, akan lepas landas tepat pukul 12 dari Bandara Internasional Jinling dan kembali ke New York." "Bagus." Ye Chen tersenyum tipis dan menepuk bahunya 2 kali dengan lembut. Beberapa bagian aura memasuki tubuhnya dari meridiannya dan langsung berkumpul di lokasi pankreasnya. Manipulasi Reiki yang dilakukan Ye Chen saat ini telah mencapai titik kesempurnaan, dan mengobati penyakit seperti kanker pankreas tidak lagi memerlukan pemborosan pil peremajaan maupun pil penyebar dan penyelamatan darah sama sekali. Yang perlu ia lakukan adalah mengarahkan aura secara akurat ke tubuh orang lain, memusatkannya pada lokasi lesi, dan menunggu aura memperbaiki tubuh orang lain secara otomatis, barulah ia akan mampu mencapai tujuan penyembuhan. Reiki adalah energi paling mendasar dari semua hal di dunia, dan fiturnya yang paling unik adalah ketika ia bertemu sesuatu yang merusak asal-usul kehidupan, ia akan segera memperbaikinya dengan merombaknya. Untuk menyembuhkan penyakit dengan Reiki, tidak perlu meresepkan obat yang tepat. Jika seseorang terkena flu, itu karena flu, dan virus telah menyerang esensi kehidupannya. Ketika Reiki memasuki tubuh, ia akan menemukan virus yang merusak makhluk hidup dan membasminya sepenuhnya, sambil memperbaiki tubuh yang telah dirusak oleh virus tersebut.
Begitu pula jika seseorang menderita kanker. Ketika Reiki masuk ke dalam tubuhnya, maka sel-sel kanker akan hilang seluruhnya, sekaligus memperbaiki organ-organ tubuhnya yang rusak akibat sel-sel kanker. Oleh karena itu, dalam waktu yang sangat singkat, kanker pankreas Hang pun sembuh total. Karena kanker pankreas Hang berada pada tahap tidak terdeteksi, ia bahkan tidak tahu kalau dirinya telah sembuh saat itu. Dia masih bertanya-tanya dalam hatinya, kapan tepatnya Ye Chen akan mengobati dirinya sendiri. Mungkinkah ia akan menunggu sampai setelah makan malam? Maka, dia buru-buru berkata kepada Hong Wu, Tuan Hong masih harus bekerja keras mengatur agar makanan segera disajikan. Tunggu sampai makanannya selesai agar Tuan Ye bisa mengobati penyakitku. Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, penyakitmu sudah sembuh, tidak masalah apakah makanannya dimakan atau tidak. Jika kamu tidak terburu-buru untuk kembali, selesaikan makananmu di sini. Jika kamu terburu-buru untuk kembali, bayar makanannya dan cepatlah ke bandara. Hang tercengang, Tuan Ye, Anda. Kapan Anda menyembuhkan saya? Kok saya tidak tahu? Bersambung.